Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat, Ibu Tutor dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Ayu Vitalia Waruka. Jurusan yang saya ambil adalah Sastra Inggris bidang minat penerjemah. Berikut saya akan menyampaikan gagasan saya mengenai COVID-19 terkait dampaknya terhadap seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Pada awal bulan Desember tahun 2020, dunia dihebohkan dengan satu penyakit yang tidak dikenal yang disebabkan oleh virus. Tepatnya di Rumah Sakit Pusat Wuhan di Cina. Penyebaran virus ini sangat cepat, bahkan memakan korban. Menyikapi hal ini, maka seluruh negara mengumumkan tentang bahayanya COVID-19, termasuk negara kita, negara Indonesia. Kasus corona pertama di Indonesia masuk pada bulan Maret tahun 2020 dan berdampak besar bagi Indonesia. Antara lain yaitu kunjungan wisata asing yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan. Yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, sejumlah barang menjadi mahal dan langka. Dalam hal ini, tentu terkait para pekerja yang ada di dalamnya. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK, tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya, 7% pendapatan buruh pun turun sampai 50%. Tentu saja kondisi ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April tahun 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi, bahkan berhenti berproduksi. Begitu besarnya dampak pandemi ini terhadap para pekerja, yang menyebabkan krisis ekonomi, bahkan krisis mental. Para pekerja yang terdampak COVID-19 ini benar-benar sangat diuji. Namun, di kondisi ini tidak banyak juga yang dari mereka yang kemudian bangkit dan memulai usaha baru. Memulai usaha kecil-kecilan yang mereka kerjakan dari rumah mereka dan kemudian dijual secara online. Sehingga, walaupun pemerintah membatasi ruang gerak setiap orang, mereka tetap bisa produktif di dalam rumah mereka masing-masing dan menghasilkan suatu penghasilan. Demikian gagasan saya terkait dampak penyebaran COVID-19 pada seluruh pekerja di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk segala bentuk perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Salam sejahtera bagi kita semua.